siang semuanya, perkenalkan saya Kamila Christine Santosa dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Angkatan 24 dan bersama dengan rekan saya. Dan saya Felicia Iswati Sutrisna, Program Studi DKV Angkatan 2024. Nah, kali ini kita nggak cuma berdua aja nih ya, Vel. Kita bersama dengan salah satu influencer dan juga konten kreator yang cukup booming gitu ya, terutama di Universitas Macung, dan kebetulan nih sama kayak prodi kita ini dari di desain komunikasi visual juga. Kita bersama dengan C. Alicia Michelle. Oke, sebelum mulai nih kita panggilnya apa nih? C. Alice, C. Michelle? Alice aja. C. Alice ya. Oke, C. Mungkin sebelum mulai gitu ya, mungkin Cece bisa perkenalkan dulu dirinya, kemudian boleh nggak Cece ceritakan sedikit sebelum Cece menjadi seorang influencer juga content creator tuh gimana sih kisah hidupnya C. Alice gitu? Oke, perkenalkan dulu ya semua. Aku Alicia Michelle, bisa dipanggil Alicia, dan aku sekarang semester 6 di Prodi DKV Macung. Gitu. Aku sendiri ambil penjurusan ilustrasi yang mana itu sesuai sama bakat dan minat aku kayak gitu. Oke, jadi apa sih? Oh ya, sebelum jadi influencer ya. Sebelum jadi influencer tuh aku emang suka gambar kan. Tapi sempet berhenti karena aku insecure. Jadi aku waktu masih kecil tuh introvert parah, introvert toto. Oh, Nah, gitu. jadi benar-benar gak punya teman gitu kan. Oke. Nah, sampai satu waktu aku tuh udah mulai punya teman beneran. Akhirnya aku mulai mikir kayak ngelihat sih sebenarnya, ngelihat karya teman-temanku kan. Kayak bagus ya. Oh, karyaku kayak gini. Ayo sih. Nah, itu yang bikin aku berhenti. Karena aku insecure. Terus waktu pandemi 2020-an, 2020 ya. Itu aku mulai gambar-gambar lagi kan. Kayak foto saudara aku. Terus aku tunjukin ke orang-orang, papa mama, teman-temanku yang deket beberapa, tunjukin. Terus mereka ternyata responnya oke, kayak lo mirip lo, aku yang mau digambar. Nah akhirnya itu yang bikin aku pede. Jadi kayak ya udahlah ya mulai lagi. Nah itu mulai konten akhirnya sekarang. Jadi awalnya insecure, kemudian coba-coba gitu ya Jaya. Akhirnya wah langsung jadi extrovert sekarang ya Jaya. Atau masih introvert nih Jay? Ambivert sih kayaknya. Ambivert gitu ya, bisa. Kalau energi sosial Abi juga kayak apa sih? Gitu ya. Oke. Oh, berarti Cici yang untuk memotivasi itu dari memang dari teman-teman sama dari dukungan dari orang terdekat juga ya? Iya, Oh, betul. iya. Oke, mungkin kalau tadi kan motivasi Cece dari orang-orang terdekat, mungkin ada nggak role modelnya Cece nih sebagai seorang content creator atau influencer nih Cece? Siapa ya? Ini Thierry Duval. Thierry Duval, oke, itu cukup terkenal sih. Ya. Di situ kan maksud aku kayak orang udah berumur, Ya. tapi dia konten. Jadi ya kayak tongkrongan konten gitu. Dan kontennya menarik, karyanya juga menarik banget, realis kan. Nah, itu sejalan sama aliran seniku gitu. Jadi kayak nah kiblatku tuh dia. Dia. Beliau Tuh. gitu ya. Wow, keren banget Cece. Nah, aku kan juga nge-follow Instagramnya Cece Oh, nih, iya? TikToknya Cece nih. Nah, aku lihat nih di TikToknya Cece ini cukup banyak banget ya, 800 sekian followers gitu ya, dan juga di Instagram itu ada 80.000 follower gitu ya. Ya, itu cukup banyak sih Cece. Mungkin boleh nggak Cece ceritakan sedikit prosesnya Cece untuk mendapatkan pengikut sebanyak itu Cece? Kalau di TikTok itu kan dulu aku suka horor kan. Nah, jadi cerita aku sendiri tak lukis. Terus aku juga buka email buat orang-orang, siapa tahu mau share cerita mereka terus tak lukisin. Nah, tapi karena ngelukis gitu kan, kalau orang yang percaya kan bisa aja manggil gitu. Iya, Nah, betul. mungkin ada yang datang diganggulah diriku ini. I see. Nah, makanya kan sampai sekarang aku agak-agak nggak aktif di TikTok untuk melukis cerita horor itu kayak gitu. Tapi ramenya itu ya gara-gara cerita horor itu sih sebenarnya. Cuman daripada mentalku kenapa-kenapa. Oh iya, benar. Ya, ya itulah vakum dulu. Kayaknya sampai sekarang masih agak kadang posting kadang enggak. Iya, benar. Kalau misalnya di Instagram itu lebih ke ya art juga sih, tapi lebih banyak randomnya. Kalau di Instagram itu biasanya kan audiensnya lebih loyal. Iya, Nah, betul. Ya itu makanya aku berani kayak sesuatu yang random itu kayaknya oke lah, nggak apa-apa lah. Iya. Sedangkan kalau di TikTok kan orang lihat di FYP kayak ya udah sih, lewat doang gitu. Betul. Ya, aku sampai lihat views-nya tuh banyak semua ya, Cek ya. Nah, Rame. Ratusan ribu Ya, gitu ya. Aku rame. lihat, wow, gila keren banget gitu. Iya.
Nah ini kalau Cece selama jadi influencer itu ada momen jatuh bangunnya pasti ada sih. Itu gimana sih? Jatuh bangun jadi influencer apa ya, dihujat kali. Dihujat. Head comment gitu ya Cek. Nah, tapi ada satu masa, ini nggak apa-apa nih cerita. Gak apa-apa, ya sharing aja. Jadi waktu itu kan IG sih, tapi nggak apa-apa ya. Iya, iya. Nah itu tuh aku bikin konten buat head comment ini. Nah waktu dibikinin konten mungkin ada yang nggak terima, ada death threats dari situ. Masalahnya serem kalau cuma kayak yeping gitu ya udah lah ya, enggak ngancem ngelacak. Terus tiba-tiba tahu kalau misalnya aku ngekos di sini gitu. Terus kayak lah kok serem. Gitu. Jadi itu sih mungkin sempat down juga, sempat takut sih sebenarnya, bukan bagi-bagi takut wayang nyawa. Bener. Masih mau hidup saya. Itu. Terus apa lagi, art blog mungkin, lebih ke konten blog mungkin. Jadi nggak dapat inspirasinya kan, harusnya ngapain ya, bikin konten apa ya gitu. Oke. Berarti pernah sampai kayak di stalking gitu ya Cek ya? Iya sih jatuhnya. Iya ya Cek ya, sampai mungkin saking nggak sukanya gitu ya, sampai Iya sih. di ituin ya. Lumayan ya Cek. Nah waktu Cece mendapatkan hal seperti itu tadi, apa yang Cece lakukan? Apa lapor polisi atau gimana sih? Terus tak diemin aja sih. Tak diemin. Terus kan orangnya mungkin capek juga ya, kayak nggak direspon. Iya. Jadi udah diem. Terus nggak lama datang lagi, tapi akun berbeda ya. Tapi kayaknya sih ownernya sama. Soalnya waktu di blog dua-duanya hilang. Nah berarti kan emailnya sama tuh. Iya benar-benar Cek. Oke. Nah waktu tadi Cece kan sudah sempat cerita titik terendahnya Cece gitu ya. Cara Cece untuk bangkit kembali, untuk aku nggak perlu dengerin ini, aku mau bangkit lagi, aku mau bikin lagi nih gitu Cece. Pasti kan ada strateginya. Mungkin boleh cerita nggak Cece? Apa ya waktu itu ya, lebih ke dikacangin aja sih. Ya bodo amat. Bodo amat. Sama apapun yang mereka keluarkan, statement dari mereka yang mungkin menyakiti aku, ya bodo amat. Terus di situ juga muncul prinsip kalau di sosmed perasaan kita tuh tinggalin dulu, entah di mana. Jadi biar apapun yang terjadi ya udah bodo amat. I see. Malah lebih baik kita banjir komenan yang mungkin nggak semuanya positif ya, daripada sepi. Iya benar sih, mending viewsnya dulu ya. Bener, yang penting dongkrak aja dulu. Perkara nanti ternyata kita bener, terus pasti orang-orang banyak yang bela kok, tenang aja. Bener sih. Selama kita di garis yang benar tuh nggak usah takut. Oke. Makanya aku mikir kayak, toh aku jadiin mereka konten juga sebenarnya aku dibilang salah ya, nggak juga toh. Mereka memang pengen diekspos kan, tak kasih exposure, kenapa enggak? Iya bener banget. Jadi lebih ke yaudah bodo amat gitu ya sebagai seorang influencer, udah yang penting posting aja gitu kan Cece. Oke, aku ngeliat juga beberapa dari kontennya Cece itu ada collab ya, sama itu terbaru sih ya, yang kalau nggak salah sama Gilang itu ya. Iya. Nah itu kalau proses collabnya gimana tuh Cece? Penasaran juga. Ya, waktu itu kan diundang di kampus. Nah itu pertama kali ketemu. Oke. Terus aku ajak ngobrol, bla 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 bla, udah collab. Gitu. Udah, Jadi langsung gitu ya. Terus oke kan, udah bikin konten gitu. Iya kan udah ngopi nih, masa enggak? Ya ada cuan gitu ya. Oke. Udah bikin. Iya, ya salah satunya tuh cukup terkenal banget ya baru-baru ini sih Cek. Baru-baru ini tuh memang Cek Elis dengan Mas Gilang gitu ya. Itu lagi collab-collabnya yang Bener. yang salah satunya aku paling hafal tuh yang Ayo Macung gitu ya. Iya lagi. Itu paling hafal kayak wah ini bener-bener seorang Cek Elis, seorang mahasiswa Macung gitu ya. Itu konsepnya kayak beberapa jam sebelum. Oh gitu. Jadi Ketemuan itu kan jam 4, jam 5 lah. Iya. Ya sekitar jam segitulah. Oke. Terus bikin tertek, diliatin ketiga orang. Oke. Jadi Spontan berarti. spontan banget Tapi gitu ya. justru itu yang malah lebih enak, soalnya cepet kan. Iya, Jadi kayak ngalir langsung ngalir. Improvisasi boleh. Tapi yang penting pokok yang mau diomongnya tuh di briefing dulu di awal. Itu keren, lucu juga aku lihatnya ya, bener-bener kayak wow banget. Oke, nah tadi kan bahas tentang collaboration dengan content creator lain nih Cek. Nah pasti nih ya Cek ya, selain ada yang collab pasti ada pesaingnya juga kan Cek ya. Nah gimana sih kesulitan apa sih yang Cece alami ketika mendapatkan pesaing content creator ini Cek? Ada nggak sih? Pesaing ya? Ada nggak sih Cek pesaingnya? Lebih ke bukan pesaing sih.
karena aku menganggap kayak ngapain bersaing kalau bisa kolaborasi. Oh yes. Punchline-nya hari ini. Panas. Jadi waktu itu kan pernah ya sama-sama konten art juga sebenarnya. Si orang ini itu apa ya? Pernah satu campaign lah sama aku di satu brand gitu kan, kayak brand awareness gitu loh. Nah, terus beberapa bulan kemudian ada satu kontenku ditiru, plek-plek. Oh. Tapi meskipun aku pernah ketemu sama orang ini kan nggak mutualan kan. Iya. Ya mungkin dikira aku nggak tahu mungkin ya. Akhirnya ada temanku laporan kayak, ini loh ada kayaknya ada tendensi meniru. Terus aku kan awalnya nggak percaya kayak, gimana aku pernah ketemu kok sama dia. Terus dilihat, aku ngeliat kontennya kan. Lihat, ternyata persis lagu persis, teksnya persis, angle-nya persis. Itu pertama kali aku nggak, kita bener-bener nggak bisa percaya sama siapa-siapa. Langsung Aku- trust issue gitu ya. Iya, awalnya tuh aku kayak konfirm langsung kan, Jessica ini kan gini. Soalnya kan saya cari ide konten juga nggak mudah, juga ya nggak mudah lah intinya. Dikacangin, ya sudah. Waktu itu apa? Gimana ceritanya? Entah dibantu temenku buat perkara ini tuh report segala macem. Akhirnya kayaknya kontennya di take down deh. Oh gitu ya. Soalnya sekarang nggak nemu lagi. Waktu spam akun Udah nggak ada gitu ya. kayak gitu. Bahkan videoku tuh pernah satu kali dicuri. Dan itu nggak satu doang, banyak weh. Banyak diposting lah di YouTube pakai AdSense. Aku lihat subscriber si Re-uploader ini tuh kayak udah 12, sekian ribu. Lah, aku yang kerja dia yang dapat cuan. Kasusnya banyak. Iya. Jadi gangguannya lebih ke situ sih kalau menurut aku. Kalau pesaing banget kayaknya enggak deh. Nggak ada gitu ya. Soalnya kan apalagi aku art kan, asalnya kan beda-beda. Iya. Jadi kayaknya minim banget sih. kalau Minim ya yang- di sini. Berarti untuk saat ini belum ada ya? Belum. Jangan sampai ya. Jangan sampai dong. Jangan sampai ya. Jangan sampai ada pesaing gitu ya. Ya, sih nggak nyala ya. Makanya. Oh iya, oke, ini setelah panas-panas ini ya. Nah, coba ini kan kita juga pernah melihat ini kontennya Cici Edis itu sendiri nggak hanya mengenai satu topik aja nih ya. Terus tapi itu juga kadang ada komedinya tuh ya itu. Terus boleh nggak ya cerita ini gimana kok bisa dapet idenya nih, kok ada komedinya bisa gitu loh. Gimana itu, Ci? Kalian nggak lihat toh? Yang ini Ci, yang apa sih Ci, yang organ-organ tubuh itu Ci. Itu dapat idenya dari mana ya Ci, kalau boleh tahu? Dari itu jadi waktu aku scroll itu ada video dari akun lain. Emang edukasi Chinese gitu. Iya. Nah, dari situ. Dari situ. Jadi kayak terinspirasi gitu. Oke. Jadi lebih ke terinspirasi dari konten-konten yang sudah ada gitu ya. Beberapa begitu, beberapa ya ngide. Tapi ya gitulah. Apa sih? Boleh next gak? Oke, boleh. Langsung next aja gitu ya. Boleh. Oke, nah nih Ci. Nah, Kira-kira nih Ci, apa ada nggak project terbaru yang akan launching ini di waktu yang mendatang nih? Kalau ada mungkin boleh spill sedikit gak Ci? Iya. waktu yang mendatang itu mungkin apa ya? Lukisanku yang itu 79 meter mungkin aku tambahin 1 meter tiap tahun. Gitu. Ini baru aku potong 5 meteran sekian karena berjamur. Oke. Ya, jadi nanti itu projectnya itu ya Ci, yang akan mendatang setiap tahun akan nambah 1 meter. Wah, kita akan tunggu sampai 1 kilometer. Waduh, Kan nanti bertambah terus. mengelilingi R&D gak sih? Langsung nanti dari lantai 1 lantai 6 gitu ya Ci. Iya, ada 6 turun lagi. Oke, itu project ya. Kalau mungkin ada project lagi nggak sih? Mungkin collab dengan siapa atau gimana sih? Apa ya kalau konten collab? Sekarang masih nyari sih, yang sekiranya niche-nya sama, yang sekiranya nggak jauh-jauh lah. Misal aku dari art, komedi, lifestyle gitu, tiba-tiba sama konten creator yang masak, tiba-tiba kan jauh banget. Iya bener juga sih. Nyambungnya kemana ya? Bridging-nya gimana? Gitu sih, masih proses nyari gitu. Masih proses. Tapi kalau sama yang baru-baru ini kayak Mas Gilang ini apa ada project lagi nggak sih? Atau Masih belum ada omongan. masih belum Doain ada? ya. Amin. Kita tunggu guys. Kita tunggu gitu ya. Oke. Oke, ini dah terakhir ini Cih, tenang aja ya. Terakhir ini. Nah,
Boleh nggak Cek kalau Cici ngasih tipsnya dan trik nih terutama untuk anak-anak di kafe ya yang pengen nih ikut jalannya sama kayak Cici ini dari influencer gitu. Ada tips dan triknya nggak Cici? Tips dan triknya adalah ya jadilah kamu sendiri. Jadi meskipun kan mungkin kita sering ya lihat di IG, di TikTok itu orang-orang itu menganggap apa yang tren dia itu harus diikuti. Ya nggak usah, bikinlah trenmu sendiri. Kamu suka warna pink, ya udah tunjukin kalau kamu suka warna pink. Kalau misalnya kamu ngikutin tren karena sekarang lilac ngetren, ya udah lilac emangnya kamu bukan kan? Kadang justru orang-orang itu lebih suka sesuatu yang orisinil, yang merasa kayak ini orang ini banget nih, daripada kamu kayak ngeflip personalitimu untuk sesuatu yang sedang tren. Makanya kalau misalnya kalian lihat di TikTok atau IG, karena aku lumayan jarang lah ngikutin sesuatu yang tren. Mentok-mentok paling cuma audionya toh, bener. Kecuali emang aku bener-bener suka bisa kayak lari atau apa itu baru aku ngikutkan. Karena ya bagiku apa ya, terlalu sering ikut tren itu justru malah mematikan personality kita sendiri. Takut kayak nggak fit in sama society, kayak aduh kalau kayak gini takutnya orang lain gini deh. Aduh kalau aku gini nanti like-nya dikit, ya bodo amat like dikit, yang penting itu kamu. Iya benar banget gitu ya, benar banget. Nah tapi kan ada beberapa juga nih, contohnya aku nih C, aku kan juga sebenarnya pingin juga nih kayak Boleh aja mungkin ya. pingin juga nih jadi kayak Cece, seorang content creator gitu kan. Tapi aku kadang suka malu gitu loh, Cece, kayak aduh nanti orang-orang itu kayak tadi itu Cece anxiety, kayak aduh nanti orang-orang mikirnya gimana ya gitu kan. Kok kayak aneh banget gitu loh, Cece. Nah, itu caranya gimana sih, Cece? Karena kan aku denger ya, Cece, dari kisah Cece awalnya introvert terus akhirnya jadi seperti sekarang. Nah, itu seperti apa deh, Cece? Boleh nggak dikasih tips-tipsnya gimana, Cece, biar gak malu gitu, Cece? Tutup mata tutup mulut. Tutup mata tutup mulut. Bisa ngomong tutup mata tutup kuping, maaf. Nah, soalnya kan kita cuma punya 2 tangan kan. Kita buat ngebungkam orang-orang yang nggak suka sama kita tuh susah. Gini ditutup situ nyaut, ditutup situ nyaut lagi. Itu susah. Jadi udah kita tutup mata. Kita lakuin aja apa yang pengen kita lakuin. Ntar semisal kita misalnya jalan pun jadi content creator, yang dapat uang siapa, kita juga. Iya benar juga ya. Emang kita dapat uang enggak kan? Mereka bagian tapi bagian siapa? Iya kan. Jadi manfaatin aja, semakin mereka menggonggong ya panas-panasin. Itu sih. Jadi dipikir aja kayak nggak semua orang itu kadang gini. Nggak semua orang itu ingat apa yang kita lakuin sekarang. Misal kamu jatuh dari depan situ, orang mungkin ketawa kayak gitu. Tapi besoknya ingat nggak? Enggak. Ya kemarin Kristen jatuh sih, siapa ya tapi ya? Ya udah, cukup sampai situ toh. Itu emat dong, maaf ya. Gak apa-apa sih, itu oke. Aku udah berusaha kayak anak jaksel. gue lo gitu ya. Gue lo. Oke, jadi ya udahlah, kayak intinya gak usah dengerin omongan orang, percaya diri aja, percaya pede aja gitu ya. Jadi gak usah malu gitu. Kencengin personal branding. Bener. Misal kamu suka apa sih? Aku pengen dipandang orang tuh kayak gimana gitu? Aduh, aku pengen dipandang orang tuh yang lucu gitu sih, Jay. Ya udah, jadilah random berarti. Tapi itu yang bikin aku malu tuh karena aku takut nanti ini anak kenapa sih? Nah justru itu berarti personal brandmu sukses dong. Oh gitu ya, Jay? Iya. Ada satu saudaraku tuh bilang kayak Alicianya kalau di IG itu kayaknya anggun banget. Tempat ketemu aku kayak loh, ini meeting kayak ya Allah kayak kocan. Terus kayak ya aku mikir oh ya berarti orang-orang berhasil dong menilai aku sebagaimana aku pengen dilihat orang lain, sebagaimana yang aku usaha untuk tak tunjukin selama ini tuh dilihat orang berhasil, orang percaya aku tuh kayak gitu hasilnya. Makanya sekarang kan kayak santai gitu ya. Jadi waktu kamu benar-benar memperlihatkan dirimu di publik, orang-orang itu menganggap kayak oh kamu dan yang mereka lihat di depan mata mereka kayak kamu sekarang itu sesuai. Ya udah, dengan begitu kan otomatis kamu nggak terlalu terbebani kan. Kayak aku harus selalu terlihat seperti di sosial media aku enggak. Tapi kalau kamu menunjukkan sisimu yang sebenarnya, ya udah kayak ini aku. Iya. Gitu. Dari diri sendiri. Betul. Kayak pakai topeng ya di depan bangun baik, di belakang buruk gitu. Iya. Betul. Oke, mungkin ini aku agak nambahin pertanyaan aja. Aku masih penasaran dengan lukisan terpanjang nih, Jay.
Ini Cece udah kayak Sabaran terakhir. ini mungkin apa? Cece mau minum dulu nih ya. Oke. Oke, jadi kan aku sempet, ya aku bener-bener Cece boomnya tuh waktu lukisan terpanjang itu ya Cece, Iya sih. 78 ya 79. 79 meter itu ya Cece ya. Nah pernah nggak sih Cece tuh mengalami kesulitan kayak aduh aku kayaknya nggak sanggup deh bikin ini atau kayak gimana gitu Cece? Ada aja, boleh diceritain nggak sih? Sering. Karena aku ngerjain itu kan kayak beberapa bulan sebelum bulan Agustus kan. Dapat ide gara-gara nyemil es krim durian. Oke. Terus random aku bangun jam 3 pagi melawan rasa takutku yang mana kayak jam 3 pagi itu udah witching hour ya, kekuatan gelap itu pas kuat-kuatnya gitu ya. Ya udahlah udah amat, jam 3 bangun terus jam 8 kuliah apa segala macam. Nah berarti kan aku dalam satu hari itu harus nyelesain beberapa objek, sedangkan waktunya dari jam 3 sampai jam 8 tok. Jam 8 enggak, jam 6 lah at least siap-siap ke kampus segala macam. Nah di situ mungkin gimana ya, ngerasa kayak males sih ngelanjutin ini, males buat apa juga gitu. Tapi one day aku sadar aku tuh udah mulai, aku harus bisa nyelesain. Kalau mulai toh semua orang tuh bisa, ya kan. Terus juga efektif, waktu aku ngerjain bener-bener efektif itu 40 hari. Jadi waktu yang aku bangun jam 3 itu cuma bertahan ya 2 mingguan paling. Bertahan 2 minggu aja. Terus habis itu aku fokus, itu vakum ya. Aku fokus buat tugas kuliah, UAS segala macem. Terus waktu liburan baru 40 hari. Aku selesaiin sampai 30 Agustus. Udah 30 Agustus tuh langsung jadi gitu. Wow. Iya, aku lihat kan Cece juga ada progresnya yang diposting itu ya tuh kayak wow gila gitu kan. Sedangkan Cece ini masih seorang mahasiswi gitu ya. Agak gemeter juga Iya, jadi kayak kuliah apa ya biasanya. iya, apalagi kita yang masih semester 2 ini aja udah kayak aduh ini tipografi gimana ini kapan selesainya ini. Iya, oke Ce, ini last banget ini Ce, ini last paling last. Coba kau samain aja. Mungkin last ini Ce, boleh nggak Cece kasih kata-kata hari ini nih? Di kafe nih apa sih? Di kafe ini bos nggak ada obat. Oke, ikan hiu makan sama di kafe nih bos nggak ada obat. Itu Panik aku ya. wah oke. Bisa cikat kan tadi? Bisa aja. Panik. Aman Ce. Oke, sebelumnya kita mau say thank you banyak ya Ce yang sudah sharing banyak mengenai konten kreator juga tentang influencer, kisahnya Ce Elis sebelum menjadi seorang influencer dan sampai sekarang sudah membooming gitu ya Ce ya. Amin. Dan kita doakan semoga Ce Elis cepat selesai sidangnya, sepronya gitu ya. Doain magang dulu. Oh ya magang, oke siap. Semoga dilancarkan magangnya gitu kan. Nanti sidang-sidangnya dilancarkan sampai lulus sarjana desain gitu ya dan menjadi seorang content creator yang luar biasa banget ya, bisa menginspirasi banyak orang terutama teman-teman DKV dari Universitas Majo. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman. Aku Christine dan Saya Felicia. pamit undur diri. Terima kasih.